Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kemarin juga kita bahas bahwa bagaimana implikasi orang yang tidak menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Dia kagak puasa, nggak ngaji, nggak sembahyang, nggak zakat, nggak haji. Kalau meninggalkannya karena alasan malas, tapi masih meyakini itu sebuah kewajiban, dia itu termasuk orang yang masih beriman. Contohnya preman ya banyak tatonya, kemudian tapi kalau muludan itu semangat tuh jagain motor, bisanya begitu ya nggak apa-apa, ya ngatur lalu lintas, sembahyang enggak, ya wayanya malam minggu ya jalan sempoyongan karena alkohol, itu tuh. Bagaimana jadi ya orang beriman? Kalau dia mati kita sembahyangin, boleh kita kuburin di pemakaman umat Islam. Tapi kalau ninggalinnya itu karena dia nggak yakin adalah sebuah kewajiban, itu enggak, sembahyang nggak wajib. Zina halal kata siapa? Halal. Minuman keras mungkin di surga ada sungai khamr kok. Masa di sini dilarang? Enggak kok boleh. Di surga itu ada sungai khamr, ada sungai susu, sungai khamr, sungai madu. Kalau itu berpikir ada semut muluan sudah. Ada di surga kagak di dunia itu madu ada semutnya, madu yang palsu, susu ada semutnya, khamr. Nah, di surga tapi nggak mabok kita minum sebanyak-banyaknya, sungai khamr. Nah, umpama dia meyakini begitu, maka dia bukan lagi orang Islam. Nah, nggak boleh disembayangin, nggak boleh dimakami di pemakaman orang Islam. Itu kemarin yang sudah kita bahas. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang beriman, dia melakukan dosa besar, apakah dia nanti masuk surga? Iya, endingnya semua umat Islam itu masuk surga, karena asal dari surga kembalinya ke surga, cuman melalui proses dulu. Apa itu? Kalau kayak Mukhtar Lutfi itu memberikan tafsir begini, ibadat baju kotor nggak boleh masukin lemari. Bapak-bapak habis main bola di lapangan belepotan, bajunya kering masukin lemari, diomelin bini, apa lagunya lupa. Dia punya pikiran, pakai belepotan tuh, kalau masukin ke lemari, dia main direndam dulu, direndam di air, masukin mesin cuci, digiling, berapa lama? 30 menit. Bapak nggak tahu ya, nggak pernah bantuin cuci bini. 30 menit tuh, terus dibilasin, dikumbah, dikeringin, dijemur. Udah dijemur, terus apain? Digosok, disemprotin, bawang itu digosok, rapi banget masuk ke lemari. Itu orang mukmin yang banyak dosa begitu, rasanya kayak baju kotor. Gak boleh masuk lemari. Itu menurut logika. Tetapi kalau orang itu dapat syafaat dari para wali, dari nabi, dari malaikat, dari rasul, dari para wali, dari ulama, dari orang-orang beriman, dia yang nyemplung dulu di neraka. Tapi kalau dapat syafaat nggak jadi, sudah divonis, nggak dieksekusi, dapat pembebasan masuk surga. Bahkan ada yang sudah dieksekusi, nyemplung ke neraka, bisa diselamatkan, dibebaskan dari api neraka. Makanya Bapak Ibu Saudara, ini kumpulan kayak kita begini ini bukan hanya di dunia bermanfaat, di akhirat juga. Di akhirat juga nih Bang Tohib nyari nih di surga, mana dia nih? Kawan kita si Jono belum ada tuh. Oh lagi dihisap, masih lama. Bareng-bareng Tohib sama teman-temannya yang orang beriman, Sadau, Haji Rahman. Ya Tuhan itu si Jono itu suka bantuin masjid tuh. Itu dapat syafaat. Makanya pertemuan kumpul orang-orang baik ini bukan hanya di dunia bermanfaat sampai di akhirat. Maka perbanyaklah komunitas orang-orang yang baik. Jadi di sini ada pengajian, ikut malam subuh gabungan ngintil di mana ikut, supaya apa? Di sini enggak, di sono kali, sono enggak, di sini begitu. Biar banyak orang yang nanti bisa memberikan manfaat kita di akhirat. Itu kemarin. Nah, bisa juga Allah Subhanahu wa ta'ala maafkan. Jadi orang itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tidak melalui proses syafaat, tapi Allah maafkan, boleh jadi. Karena itu Allah yang punya, Allah yang berhak menerima segalanya. Kita nggak bisa protes. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa sekarang, hak prerogatifnya Allah. Nah, itu kemarin Bapak Ibu Saudara. Lanjutnya sekarang, wa'lam dan ketahuilah, anna umur diri sesungguhnya perkara agama itu arba'atun, ada 4. Awaluha, yang pertama, sihhatul aqdi, sahih valid akidahnya. Jadi akidah kita sah, sahih valid, enggak salah. Maksudnya bagaimana tuh?
Bi anta taqidah i'tiqadan sahihan. Bahwasanya kamu meyakini dengan keyakinan yang sahih, khalian yang bersih, anitardidi dari keraguan, wasyibahi dan kerancuan, min dolalatin ahlil ahwa, dari kesesatan-kesesatan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kita yakin bahwasanya yang menciptakan kita itu Allah. Naluri manusia pasti tahu dirinya alam ini ada yang menciptakan. Contoh konkret kita pasti paham. Ketika kita jalan mau ke Musa atau Ibu di jalanan mau duit 100.000, kita pasti nanya ini duit siapa jatuh? Pasti itu. Nggak mungkin ini duit kagak ada yang punya. Goblok. Jadi kita ada duit ini duit siapa ya jatuh ya? Pasti begitu. Itu juga di rumah kita ada mobil parkir, kita mau keluar kagak bisa. Apa kita kata? Orang ngajar orang parkir mobil di sini. Sama siapa punya di mobil? Begitu kita cari siapa yang punya. Lah ilahkan kita wujud ke dunia karena aku ada Tuhan. Kita ngeliat langit, ngeliat bumi, ngeliat segala macam-macam. Ilahkan gak ada yang ditain, nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Nah, kita yakin bahwasanya itu ada yang menciptakan. Keyakinan kita nggak boleh salah. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Kalau yang lain dianggap sebagai Tuhan, dia itu membutuhkan pencipta. Contoh, orang yang mengakui Siddhartha Gautama sebagai Tuhannya, itu kan patungnya dibikin. Siapa yang bikin? Manusia. Berarti dia itu membutuhkan makhluk yang lain. Masa ya Tuhan butuh makhluk? Nggak mungkin. Tuhan itu independen, tidak bergantung kepada yang lain. Tuhan yang menciptakan situasi dan kondisi, tidak butuh kepada sesuatu. Tuhan itu independen, nggak butuh yang lain, nggak butuh pertolongan. Nah, kemudian yang lain lagi tuh, umpama Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Ya Nabi Isa dilahirkan. Masa Tuhan ada di dalam rahim perempuan? Tidak berdaya dengan Tuhan. Nah, itu tidak mungkin. Tuhan itu maha kuasa, dia maha menentukan segalanya. Nah, ini kalau dia dilahirkan, berarti dia butuh kepada sosok yang melahirkannya. Nah, itu berarti Tuhan lemah. Dan mustahil Tuhan lemah. Sampai nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, kita mempunyai akidah ini tidak boleh salah. Keyakinan kita itu sahih, harus valid. Kita menentukan Tuhan yang pantas jadi sembahan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah dalam realitas kehidupan ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dianggap oleh manusia sebagai Tuhan selain Allah itu tidak sah. Sehingga kalau siapa saja berdoa menyebut-nyebut Tuhan, yang ngasih permohonannya adalah Allah. Artinya Tuhan seluruh manusia, seluruh makhluk itu Allah, bukan yang lain. Meskipun mereka menyebutnya yang lain, Tuhannya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih Bapak, kita nggak usah ribut ngomongin begini. Dia mau ngomong apa kayak Tuhannya dia Allah. Umpama ada orang doa bersama, ini kan kita pada ribut. Emang apa doa bersama? Tuhannya semuanya sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situ kan ada Katolik, ada Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ada Islam. Dipimpin doa Islam. Nah, itu Tuhan yang mengabulkan doanya siapa? Allah. Jangan sekali-kali punya kita keyakinan itu agamanya beda, Tuhannya lain. Lah emang Tuhan ada berapa? Tuhan itu satu. Jadi nggak ada masalah itu. Karena kita meyakini ilahkan tuh kiai ngikut akidah nggak mungkin. Pasti mantap Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak masalah tuh. Yang begini-begini ulama-ulama kita tuh tauhidnya mantap. Ya, nggak usah diributin gitu. Makanya ini kiai sesat. Gampang amat ngomong sesat. Nah, ini jangan sampai akidah kita itu ada keraguan-keraguan dan ada kerancuan dari kesesatan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wazaniha, yang kedua, sidqul qasdi, bertujuan yang benar, punya tujuan yang benar. Maksudnya apa nih? Bi antakuna shadiqan fi qasdika, bahwasanya tujuanmu itu benar. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, bisa berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Perbuatan kita baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang jumlahnya, juknisnya ditentukan, seperti sembahyang, puasa, haji, zakat.
Itu ibadah mahdoh. Kalau Caranya sholat harus suci dari hadas, kecil maupun besar. baca doa. Caranya menghilangkan hadas Air diatur, apa? mutlak jenisnya. Pakai Ada? airnya air yang mutlak suci mensucikan. Enggak boleh Apa pakai zikir? air mustahmal, enggak boleh pakai air La ilaha najis. Terus apa lagi? Ada ulang. Syaratnya sholat nutupin aurat. Dari mana aurat itu? Baina surah wa rukbah bagi laki-laki. Kalau perempuan jami'u badaniha illal wajha wal kaffain, kecuali Kalau muka dan tadi kedua. zikir Itu ada. juga juknisnya. Kalau ibadahnya Ramadan, contohnya kita mau ke rumah bocah yatim, mau ngapain nganterin duit, tapi emaknya cakep. Emaknya cakep. Kita datang ke sana, ah ini bayi-bayi nanti 50-50. Mau ngasih tuh duit bocah, mau ngasih ketemu emaknya. Jadi gimana tuh? Ini kudu tujuannya yang benar. Kemungkinan tuh orang tujuan ke sana, girah ke sana, gua aja nganterin dah. Nah, panitianya kan ada, nggak mau jadi elu. Itu mau ketemu emak. Nah, ini tujuannya kudu benar. Kayak itu yang rumah tuh. Ya. Kalau kayak begini lagi kita kan suka kalau lebaran pulang kampung ya. Pulang kampung. Nah, itu pulang kampungnya silaturahminya sudah, tapi kadang-kadang rusak. Dengan apa? Tujuan baru punya mobil baru nih, mau kasih tahu orang kampung gue udah punya mobil baru. Itu kadang-kadang yang begitu ada. Tuh, udah sukses di Jakarta. Nah, ini apa? Itu berarti tujuannya nggak benar. Nah, ini dipasang biar benar tuh. Sidqul qasdi punya tujuan yang benar. Kenapa? Semuanya itu berdasarkan niatnya. Kan dulu di zaman Nabi, asal usulnya keluar hadis ini kan asbabul wurudnya ada orang Mekah yang hijrah ngikut Nabi ke Madinah gara-gara perempuan yang dia demenin ngikutin Nabi hijrah. Nah, itu cintanya belum berbalas, baru demen dia hijrah ngikut hijrah. Hijrahnya begitu, dapat pahala nggak dapat, tapi tujuannya supaya bisa ngawin itu perempuan berhasil. Nah, ini niatnya yang benar. Yang kedua, wazalisuha. Bentar lagi. Yang begitu kan ibadah mahdoh. Kita haji, sholat, zakat, puasa, tujuannya harus karena apa? Enggak boleh karena yang lain. Kemarin juga ada pertanyaan tuh, bagaimana kalau dia sholat itu karena ingin mendapatkan pahala, terhindar dari siksa. Nanti akan kita bahas tuh setelah kitab ini, itu siksaan orang yang nggak sholat, itu fadilahnya orang yang sholat itu ada. Umpama dia sholat itu karena menghindari musibah yang akan menimpanya supaya dapat untung, itu apakah masih termasuk ikhlas? Ikhlas. Karena Syekh Fasani dalam Al-Majalis Susaniyah, orang itu masih tergolong ikhlas, cuman ikhlasnya ikhlas tingkat bawah. Kalau kata beliau itu ikhlas tingkat pedagang. Pedagang kan biar untung dikit, asal untung itu banyak keuntungan, supaya nggak rugi dapat keuntungan. Nah, itulah pedagang. Nah, orang yang masa ibadah kita tujuan begitu, itu masih ikhlas. Tujuan apa? Untuk memotivasi orang-orang awam supaya rajin sholat, itu nggak apa-apa. Lama-lama kan terus meningkat, tujuannya jadi semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa thalithuna al-wafa'u bil ahdi. Yang ketiga, memenuhi janji. Idza ahdan tafi bihi. Fa idza ahadta, bila kamu membuat ahdan perjanjian, tafi bihi, maka penuhi janji itu. Jangan kita cederai perjanjian. Bi anta jitaniba. Lihatlah yakuna fika khusratun, supaya pada dirimu tidak ada satu pekerti minat tifaqi, dari kemunafikan. Lihatlah min hisabil munafik, karena sesungguhnya salah satu dari perilaku orang munafik, idza ahada ghadara, bila ia berjanji ghadara, dia mencederai janji itu. Tadi penuhi janji. Nah, kita nih kalau janji sama siapa saja, ya insya Allah saya hadir, doakan saya sehat. Nah, insya Allah itu mau hadir, bukan insya Allah kagak hadir. Insya Allahnya mau hadir, kan kita ya aja insya Allah kagak datang lah. Itu insya Allah kalau Allah menghendaki, maksudnya aja supaya sehat. Nah, waktunya ada. Ini kalau kita berjanji begitu. Warawimuha, yang keempat, ijtinabul haddi, menghindari had. Artinya kita jangan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Bi antajtanibal ma'asi, supaya kamu tidak, yaitu dengan cara kamu menghindari perbuatan maksiat kullaha, seluruhnya secara total. Sebab kalau nanti kita berzina, kalau dia itu muhsan itu udah menikah,
mau duda teh, mau janda teh, kan udah pernah menikah, zina, hukumannya dirajam sampai mati. Dibajang itu dipendem separuh badan, lemparin batu sampai mati. Tuh, siapa dua-duanya, yang laki yang perempuan. Sekarang ini masya Allah, kalau kita lihat di YouTube, nah itu yang perempuan yang punya laki digerebek lakinya, ada di hotel. Yang laki yang berselingkuh sama perempuan digerebek bininya lagi di hotel. Itu masya Allah nggak pandang bulu dah, mau PNS, mau TNI, mau Polri. Itu yang begitu udah marah sekarang. Ini kita kudu hati-hati, memang godaannya besar sekali. Godaannya buat kita, makanya yang duda-duda cepat kawin. Karena godaannya ini kita menghindari jangan sampai melakukan perbuatan maksiat, kita menghindari, itu yang keempat. Tambihan sebuah peringatan. Ini Bapak sudah memahami bagian akhir ini, hati-hati ya. Falau qila bila dinanyakan kepada kamu, al-kufru yakunu bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi wa ridha bil qada'i wal qadari wajib wa ridha bil kufri kufr, fa kaifa istima'ul wajib wal kufri. Ayat al-kufru yakunu bi qada'illah, kafir itu berdasarkan ketetapan Allah Ta'ala wa qadrihi, dan takdir Allah. Wa ridha bil qada'i wal qadari, ridha terhadap qada dan qadar wajib, hukumnya wajib. Wa ridha bil kufri, dan ridha kepada kekufuran, kufur adalah kekufuran. Kaifa yakunu ijtima'ul wajib wal kufri, bagaimana kok bisa kewajiban dan kufur bisa menjadi satu kufur? Begini Pak, kan kemarin kita meyakini takdir ada yang baik, ada yang buruk, ada sehat, sakit, iman, kafir. Nah, kita wajib ridha terhadap ketentuan Allah, takdir Allah. Kita dikasih sakit, wajib ridha. Kita dikasih kaya, apalagi kudu ridha. Kasih miskin, wajib ridha. Apalagi kaya, wajib ridha. Nah sekarang ini ada orang itu kafir. Kafir itu kan berarti qada dari Allah, ketentuan dari Allah. Dia wajib ridha atas ketentuan Allah, dia menjadi orang kafir. Lalu bagaimana beridha kepada kekufuran? Itu kan kufur. Kalau kita ridha nih, kita melakukan zina, saya ridha ya Tuhan, kau menentukan saya melakukan zina, itu berarti kita kufur. Nah, bagaimana nih? Satu sisi kita harus berdoa terhadap ketentuan Allah yang buruk maupun yang baik, maupun yang buruk. Satu sisi, kalau itu perbuatan jahat, kita nggak boleh nekat, karena itu akan menjadi itu kekufuran. Nah, ini Syekh Nawawi ini bikin puyeng. Ya, kultu saya jawab. Ini kata beliau bikin pernyataan, beliau jawab. Al-kufru maqdiyun wa maqdurun, la qadamun wa la qadarun. Al-kufru kekufuran itu maqdiyun. Maqdiyun itu artinya kejadian yang menimpa seseorang, wa maqdurun, dan ketetapan yang menimpa seseorang. La qada'un wa la qadarun, bukan qada' dan qadar. Nah, ini apa bedanya maqdiyun dengan maqdur, dengan takdir? Gini Pak, kan saya jelasin, baca dulu deh. Innama yajibu bil qada'i wal qadari, bahwasanya yang wajib kita redha kepada qada' dan qadar, bukan kepada maqdiyun, kepada maqdurun. Bukan kejadiannya, tapi yang wajib kita redha itu adalah qadanya. Allah Subhanahu wa taala, sebentar. Lanjut lagi deh. Wa aidan, ya sampai sini dulu. Yang wajib kita redha itu kepada qada dan qadar, bukan kepada maqdiyun wa maqdurun. Bukan kejadiannya, bukan proses penetapannya. Tapi yang wajib kita redha adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang takdirkan sakit, wajib kita redha. Kenapa demikian? Karena ternyata apa yang Allah tetapkan belum tentu Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan belum tentu Allah kehendaki. Jadi segala sesuatu itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehendak Allah tidak akan terjadi. Contohnya, kalau Allah perintahkan tapi tidak Allah kehendaki. Nabiullah Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Perintahnya lewat apa? Mimpi. Itu perintah, wajib dilaksanakan. Tetapi apakah Allah ridho? Apakah Allah suka? Allah kehendaki peristiwa penyembelihan? Ternyata tidak. Ketika Ibrahim, bagaimana? Ketika Ibrahim sudah siap-siap, goloknya tajam, menyembelihkan ke lehernya Ismail, Allah ganti dengan kambing kibasnya si Habil. Habil yang dia berkorban kibas yang disambar api dan diterima, tapi Qabil enggak. Itu diganti dengan kambing kibas. Berarti Allah perintahi, tapi Allah tidak kehendaki. Ada juga
Apa yang Allah, contohnya lagi kemarin, yang diperintahkan tapi tidak dikehendaki. Contohnya kemarin itu seorang hakim yang punya anak melanggar hukum, membunuh orang dengan sengaja. Karena dia hakim harus memutuskan orang yang melakukan jinayat, melakukan tindakan kriminal sampai menghilangkan nyawa, hukumannya adalah dikisos, dihukum mati. Nah, dia memutuskan itu, memerintahkan, tapi hati kecilnya gak kepengen anaknya mati. Nah, itu berarti ada perintah tapi tidak dikehendaki. Ada yang Allah kehendaki tapi tidak diperintah. Contoh itu tadi hamil kafir. Tapi Allah tidak menghendaki. Sebab apa? Allah menghendaki. Oh bukan kan? Allah menghendaki. Allah tidak menghendaki. Allah perintah tapi tidak menghendaki. Contohnya dalam ayat Al-Quran itu, seandainya Allah itu menghendaki semua umat yang beriman, pasti semua beriman. Tetapi apa yang terjadi? Ada hamba-hambanya yang tidak beriman. Berarti Allah tidak menghendaki itu. Seandainya Allah mau menciptakan semua hamba yang beriman, bisa. Tapi yang terjadi apa? Banyak yang kafir sampai akhir hayatnya. Nah, itu menunjukkan Allah tidak menghendaki. Tapi kalau Allah mau menghendaki bisa saja. Ini Bapak Ibu Saudara, ini kekafiran artinya begini, seseorang itu punya ikhtiar. Punya ikhtiar untuk menjadi beriman, punya ikhtiar untuk menjadi kafir. Sebab apa? Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang Tuhan itu hakikatnya jelas dan kita bisa mengambil dari fenomena alam bahwasanya Allah wujud dan kita wajib beriman kepadanya. Nah, dia ternyata tidak melakukan ikhtiar itu, maka jadilah kafir. Kalau kita melakukan ikhtiar, pertama kita dilahirkan dari keluarga, kemudian kita ngaji, belajar, kita di lingkungan, kita mendengarkan, iman kita tercerahkan, terpelihara sampai dengan sekarang. Itu berarti kita melakukan ikhtiar itu tadi. Nah, wa aidan asyai'ul mukhalifu li syar'i, sesuatu yang menyalahi syariat seperti melakukan zina. Ya kalau abdu tidak disukai oleh hamba. Kita tuh nggak mau melakukan itu, tapi terjadi pada diri kita. Min haitsu dari sisi zatnya perbuatan zina orang nggak ada yang mau melakukan, tapi kenapa terjadi pada diri kita? Wa amma min haitsu maqdiyan. Nah, adapun kalau dilihat dari sisi itu adalah sebuah ketetapan yang terjadi menimpanya, fayarḍa bihi, dia harus ridha terhadap hal itu. Maksudnya apa? Di mana la ya'tadidu ala muradillahi ta'ala bihi, dia tidak bisa menolak kehendak Allah yang terjadi pada dirinya. Artinya kalau kita melakukan perbuatan maksiat, kita menjadi pelakunya wajib ridha. Tapi kita tidak boleh ridha terhadap perbuatannya, kita wajib tobat. Itu. Wala yukalliful 'abdu bi mahabbatihi wa nafsihi wa amma huwa wala yukalliful 'abdu bi mahabbatihi wa min hadhihi al-maqdiyah, dan seorang hamba tidak diperintah untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala walau kana maqdiyan. Ya, meskipun wa inama wala yukalliful 'abdu bi mahabbatihi walau min haitsu annahu maqdiyun. Meskipun bahwasanya mencintai Allah itu makdir sesuatu yang ditetapkan. Wa inna ma hanya saja seorang hamba itu bukan aku diperintahkan bitarkil i'tiradi, untuk meninggalkan melawan ada Allah Ta'ala. Wa tiqadil hikmati, dan meyakini hikmah adzalika dari hal tersebut. Wal adlu 'ala Allah, dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara, ini kajiannya ini rada ribet. Jadi begini, yang jelasnya begini kesimpulannya. Apa yang terjadi pada kita yang tidak baik, seumpama kita menjadi pelaku perbuatan maksiat, kita terpilih menjadi pelaku perbuatan itu harus ridho. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan semua itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang hamba yang bisa keluar dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi terhadap kemaksiatannya kita tidak boleh ridho. Buktinya apa? Kita disuruh taubat. Orang kafir begitu juga, dia tidak boleh ridho kekufuran. Kenapa? Dia disuruh taubat. Taubatnya apa? Beriman. Tuh. Jadi begitu tuh, ini kesimpulan gitu, nanti bahasannya udah ribet. Jadi kesimpulannya, apa yang terjadi pada kita perlu ridho. Tetapi terhadap kemungkarannya tidak boleh ridho. Terbukti apa? Kita diperintahkan untuk bertobat. Demikian Bapak Ibu Saudara, kajian kita pada pagi ini. Mohon maaf kalau ada ribet dan kurang dipahami. Kesimpulannya seperti itu. Sebelum saya akhiri, maka ila harti Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan keluarga besar subuh gabungan semua yang hadir untuk keluarganya. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله لك الحمد يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا مولانا يا معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى ساداتنا صفي رسول الأجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمن شاكرين أمن نعم أمن ذنب ما يقضي مديدا يا ربنا ملأنا ولك الشكر كما ينبغي جلاله وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا محمد صلاة تنجي من أقوال والآفات وتقنا جميع الحاجات وتقنا من جميع السيئات وتركنا عند قول الدرجات وفي الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات الحاجات اللهم اجعل قصصنا القرآن العظيم وما حلنا وما ثبرنا وما كفرنا صلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلا ورحمة نادلة وبركة سابلة إرادة حبيبنا وسبينا مولانا محمد ولجميع إخوان من الأنبياء المرسلين والأولياء والسادة والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين mujahidin fi sabilillah rabbil alamin wal malaikatul muqarrabin khususan keluarga besar subuh gabungan dan keluarga kita masing-masing disebutkan. Keluarga kita masing-masing disebutkan yang telah meninggal dunia. Summa ila abil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahum darajat wa dha'ib lahumul hasanat wa tabi'an sayyi'at wal jannata wal aba wal aliyah wa sallim wal mahat ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli bi ibadi wa dhuli jannati al-maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim al-majal kubrahum rawdah lil adil jinan ولا تجعل قبورا من حفرة من النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.